Halo ibu-ibu, masih semangat ya? Mat, Oke, halo. hai, Hai. halo, Oke, masih sehat ya? alhamdulillah. Alhamdulillah masih Sehat. sehat ya. Ya, Di masa pandemi ini kita harus menjaga namanya imun ya, imunitasnya harus kuat dan dijaga ya ibu-ibu ya. ya, Kira-kira kemarin, ibu masih ingat gak materi yang saya sampaikan kemarin itu? enggak ingat Pak. Lupa dah ya. Ya, Kemarin kita belajar mencegah penelantaran terhadap Anak. anak. Oke. Kita sekarang akan belajar ke materi selanjutnya ibu-ibu. Masih semangat ya? ya semangat. Oke. Halo. Hai, Hai. Halo gitu ya bu. Oke. Kalau saya mengucapkan hai, ibu mengucapkan halo. Kalau saya mengucapkan halo, ibu mengucapkan hai. Oke. Halo. hai, Hai. halo. Oke siap. Apakah ibu-ibu pernah menyuruh anaknya membantu keluarga? Ya, kalau memang mendadak, ada kalau penting saya suruh Pak. Kalau cuma biasa-biasa itu Pak, suruh bantu di rumah. Oh, istilahnya pernah ya Ya, untuk membantu di rumah ya kalau misalnya ada acara atau hajatan ya di rumah ya. iya Pak. Oke. Apakah ibu-ibu pernah menyuruh anaknya untuk membantu mencari uang? Ya enggak Pak, saya kan masih di bawah umur, tidak boleh kerja lah Pak. Masih suruh sekolah sama saya Pak. Oh, tidak ya, tidak pernah menyuruh anaknya untuk mencari uang ya. Iya Untuk Pak. tambahan misalnya keperluan keluarga, orang tua, enggak ya, enggak pernah Ya ya. enggak Pak. Alhamdulillah kalau tidak pernah ibu-ibu. Jangan sampai ya ibu-ibu menyuruh anaknya untuk mencari uang karena hak anak itu adalah Anak itu wajibnya belajar masih Pak. belajar dan bermain ya. Iya, tanggung jawab ibu masih Pak. Kasih tanggung jawab orang tua. Iya. Jangan sampai kita menyuruh anak untuk bekerja dalam artian mencari uang ya, karena belum umurnya ya. Belum cukup umur masih Belum Pak. cukup umur. Oke. Saya akan putarkan sebuah film pendek ya ibu ya. Ya. Simak ya videonya ya. Ya. Semoga bermanfaat filmnya ini bu. Namaku Yeni, aku berumur 13 tahun. Kerja di sungai setiap hari, mengumpulkan batu-batu sungai. Kecuali hari Minggu, aku libur. Ibuku dan saudara-saudaraku juga bekerja di sini, kecuali ayah. Kami mengambil batu dari sungai, memasukkannya ke dalam kereta sorong, dan adik perempuanku membantuku mendorong ke darat. Kemudian kami memecah batu-batu itu menjadi lebih kecil, lalu menjualnya. Kerjaan ini berat sekali. Di sini juga sangat panas. Kakiku gatal-gatal karena air sungai yang kotor. Semut juga menggigit aku. Kadang-kadang waktu aku memecah batu dengan palu, tak sengaja aku memukul tanganku. Jariku berdarah. Kalau parah, aku harus pulang ke rumah. Aku putus sekolah di kelas 4 SD karena ayahku jatuh sakit. Ayahku lumpuh dan tidak bisa bekerja lagi. Kami tidak punya uang, tapi aku masih punya keinginan bersekolah. Aku suka belajar keras di sekolah karena aku bercita-cita menjadi seorang guru. Guru bisa mengajar dan membuat anak-anak pandai. Namaku Citra. Aku membantu ayahku menambang batu di bukit. Batu-batu besar dan tajam. Jadi pekerjaan ini sangat berat buatku. Tapi aku ingin membantu orang tuaku. Aku juga memasak pada pagi dan sore hari. Aku mencuci pakaian dan menyapu rumah. Sementara ibuku menjaga adik-adikku. Aku sudah tidak bersekolah lagi. Waktu itu, orang tuaku tidak mampu membayar biaya ujian dan buku-buku. Jadi aku putus sekolah. Keluarga kami sangat miskin dan aku sangat membutuhkan bantuan. Aku ingin sekali membantu orang tuaku dengan menambang batu di sini. Tapi aku mau kembali ke sekolah. Di Pulau Nias kami berbicara begitu banyak dengan pekerja anak.
Mereka harus bekerja mulai pagi hingga malam, dan jenis pekerjaan mereka juga sangat berat dan berbahaya. Kami ingin membantu anak-anak ini. Kami mau anak-anak yang putus sekolah memperoleh kesempatan untuk meraih mimpinya. Salah satu kesempatannya adalah melalui pendidikan informal. Kita harus menjalin kerjasama dengan para orang tua, dengan pemerintah, dan dengan berbagai pihak terkait lainnya, misalnya dengan pengusaha. Kami ingin menghapuskan pekerja anak dan meyakinkan mereka bahwa anak-anak tidak semestinya terlibat dalam pekerjaan yang berat ini. Oke Bu, sudah ya videonya tadi ya? Sudah. Gimana Bu, menceritakan apa ya video tadi itu? Itu menceritakan masalah anak itu eksploitasi, disuruh kerja sama bapaknya. Bukan disuruh, malah itu kalau keadaan bapaknya waktu itu ada yang sakit, jadi anaknya bantu. Sebetulnya memang anak itu tidak boleh kerja, Pak, masih tanggung jawab orang tua. Anak seharusnya kalau masih di bawah umur itu seharusnya masih sekolah, tanggung jawab sepenuhnya orang tua. Karena dilihat tadi itu di film tadi itu, Film tadi ya? Ya di film tadi? kan mungkin karena terpaksa dia membantu orang tuanya karena orang tuanya sakit, Pak. Oh, Gitu. karena terpaksa ya? Iya itu. Satu ya. Mm-mm. Berarti di sini keinginan berarti? Keinginan Iya. suatu anak? Suatu anak karena melihat keadaan orang tuanya, faktor ekonominya, jadi terpaksa anak itu. Sebetulnya anak masih nggak boleh kerja karena di bawah umur. Kalau anak seperti itu seharusnya masih sekolah, Pak. Itu tanggung jawab orang tua sepenuhnya. Sepenuhnya ya? Iya. Oke. Kira-kira jika Ibu pernah melihat tidak kejadian seperti ini yang Ibu pernah mengalami tidak? Ya pernah melihat, Pak, kadang-kadang di lampu merah anaknya itu disuruh ngemis, ibunya itu duduk-duduk. Di pasar juga banyak, Pak, banyak terjadi kayak gitu, Pak. Banyak ya. Kalau Ya. seperti yang di film tadi itu kan kerjanya itu ngebantu ya. Apa di sini juga ada yang kerja seperti itu Bu? Kalau di daerah sini tidak ada, Pak. Oh, udah ada ya di Tidak ada, gunungan? itu Udah ada. daerah pegunungan itu, Di Pak. gunungan mungkin ada ya. Insya Allah mungkin ada kalau di gunung. Tapi di daerah sini tidak ada ya. Tidak ada. Oh, mungkin kalau ada itu gimana tanggapan Ibu itu? Ya gimana ya, kasihan, Pak. Seharusnya kita itu harus tidak boleh mengeksploitasi anak, suruh kerja. Ya tidak boleh, seharusnya Bapak itu masih tanggung jawab orang tua. Makanya kita harus Memperkerjakan ya? Iya. Tidak boleh memperkerjakan seorang anak ya? Iya, tidak boleh, Pak. Nah. Tidak boleh, Pak. Memperkerjakan seorang anak memang seharusnya tidak boleh itu, Pak. Memang seharusnya tidak boleh. Tidak boleh itu, Pak. Itu keliru, sangat keliru itu. Sangat keliru ya. Orang Iya. tua yang yang menganggap bahwa anak itu dibolehkan untuk bekerja itu salah ya. Salah, Pak, memang. Mindset seperti itu atau pola pikir seperti itu bagi orang tua itu salah ya. Salah. Tidak perlu dicontoh ya. Jangan dikasih contoh lah itu, Pak. Jangan dibuat contoh lah. Itu memang keliru, Pak. Sangat keliru ya. Iya. Oh ya Ibu. Di sini adalah tindakan eksploitasi ya. Intinya dia memanfaatkan situasi untuk mendapatkan suatu keuntungan melalui si anak. Iya, Pak. Si anak ini dimanfaatkan orang tuanya untuk mencari uang, untuk mencari nafkah. Di sisi lain itu memang perekonomiannya orang tua itu memang sulit, tapi jangan sampai orang tua memanfaatkan peluang itu terhadap anaknya, karena hak anak itu adalah belajar dan bermain ya. Iya, untuk menjadi pendidikan lah, Pak. Ya. Iya. Hak anak itu juga pendidikan ya.
Iya Pak. Itu Anak juga punya hak untuk bebas lah begitu, untuk ada waktunya main, ada waktunya ada main, waktunya sekolah, ya, iya, dan Pak. belajar ya. Belajar. Jadi anak itu sekarang bukan waktunya untuk bekerja atau Iya. mencari uang ya. Iya, itu masih tanggung jawab. Masih orang tanggung tua. jawabnya orang tua. Iya. Bagaimana sikap ibu jika itu mungkin orang tuanya tidak mampu tapi si anak inisiatif gitu? Ya saya kalau punya tetangga ada anak lagi tuh saya kasih arahan ibunya Pak, jangan sampai anaknya dipekerjakan, masalahnya masih belum cukup umur gitu loh Pak. Belum Harus cukup umur ya? iya, anaknya disekolahkan, harus itu sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Kasihan si anak Pak. Iya, bagus Bu, bagus. Jika ibu menemukan seperti itu, misalnya tetangganya harus diarahkan ke seperti itu ya. Iya, Harus Pak. dikasih tahu bahwa hak anak itu adalah bersekolah, Iya. bermain ya, dan Iya. belajar ya. Iya. Jangan sampai hak-hak anak itu kita renggut untuk mencari nafkah atau mencari uang ya. Jangan Iya. sampai ya. Iya Pak. Mungkin seperti itu yang dapat diambil dari video tadi ya. Iya. Itu kejadiannya di Pulau Nias ibu-ibu ya. Iya. Dia bekerja ya. Iya. Untuk mencari batu yang untuk dikecil-kecilkan itu ya. Iya. Dan untuk dijual ya. Iya. Ah, Untuk membantu orang untuk membantu orang tuanya. tuanya. Dia putus sekolah. Putus sekolah. Putus sekolah ya di Iya. SD kelas 4 kalau tidak salah tadi ya. Iya. Mungkin karena dia juga faktor ekonomi Faktor ekonomi atau Pak. faktor lainnya mungkin bisa jadi ya. Iya. Oke Bu, mungkin ilmu yang kita dapatkan dari video tadi yang kita tonton tadi semoga bermanfaat bagi kita ya. Ya. Semoga kita menjadi orang tua tidak seperti itu ya, untuk mempekerjakan anak dan memanfaatkan anak untuk dieksploitasi, untuk dikerjakan untuk dapatkan uangnya. Jangan sampai ya ibu-ibu ya. Iya Pak. Tolong Iya. dimengerti ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya.